Halo, selamat datang di United Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa kita perlu Jadon Sancho walaupun kita udah ada Greenwood, ya. Tapi sebelum itu saya akan update sedikit ya tentang transfer ya, berita transfer hari ini ya. Sebenarnya sih kalau untuk transfer sih nggak banyak yang terjadi ya, apalagi masalah Jadon Sancho ya, masih sama kayak kemarin lah, ya kan. Ya kemungkinannya minggu ini bakal ada deal lah, ya kan. Nah, cuman yang saya pengen update adalah dari Alexis Sanchez dan juga Chris Smalling, ya. Alexis Sanchez akhirnya nih kita berhasil ngejual Alexis Sanchez ya. Ngejual dengan harga berapa kita nggak dapat fee apa-apa dari transaksi ini, ya. Cuman kita tahu lah gajinya Sanchez kan selangit tuh. Sebenarnya dengan kasih gratis pun itu kita udah save sekitar 50 juta sampai 60 juta pound sterling, ya, karena gaji dia kan sekitar 450 sampai 500 ribu ya per minggu. Nah ya kalau dikaliin aja tuh kali 4 kali 12 gitu kan, itu bisa sekitar 20 juta pound sterling yang kita harus keluarkan untuk Sanchez per tahun gitu loh ya. Cuman itu semua akhirnya Inter mau bayarin lah, ya. Jadi itu bagus banget lah ya. Goodbye piano player ya, we don't need you anymore, we never needed you, ya kan. Mainnya jelek begitu ya kan. Kayak udah nggak niat main gara-gara duit, dapat gaji banyak gitu kan ya. Untuk berita satu lagi, Smalling nampaknya gagal tuh ya. Roma akhirnya nggak tadinya udah kayaknya mau setuju untuk ngambil permanen, akhirnya nggak jadi gitu ya. Kemungkinan feeling saya sih Roma pengen harga yang lebih murah gitu kan ya, karena dia tahu Smalling pengen stay di Roma, ya kan. Jadi akhirnya bakal balik sih di Manchester United. Cuman saya yakin sih baliknya cuma sementara ya. Karena ya nggak ada alasannya dia untuk di stay di Manchester United gitu loh, ya kan. Dia nggak bakal dapat first team juga, ya kan. Saya rasa dia tetap bakal dijual sih. Buntut-buntutnya kemana saya nggak tahu, ya kan. Bisa aja ntar ke Brighton atau kemana gitu kan ya, atau tetap balik lagi ke Roma gitu. Cuman yang pasti saya nggak lihat dia ada future-nya lah di Manchester United. Nah itu sekilas berita transfer hari ini ya. Jadi Sanchez out finally, very good. Smalling in lagi, cuman saya cuma sementara dan dia bakal kita jual lah ya. Satu hal lagi yang saya mau update sebelum kita ngomongin soal Sancho versus Greenwood, yaitu Manchester United akhirnya Anfield nih akhirnya ngeluarin juga nih first home kitnya kita ya di 2020-2021. Pendapat saya ya lumayan menarik sih kalau saya bilang sih desainnya, ketimbang merah doang gitu ya. Ini merah ada teksturnya ya. Cuman teksturnya ini ngingetin saya ke nah baju yang ini nih ya, mirip-mirip tuh kan, ada garis-garis begitu kan ya. Kalau dia garis-garisnya merah, garis-garis kuning. Kalau ini kan ada hitam ya, biru, garis-garis hitam. Dan seingat saya ini baju yang ini nih, yang third kit ini nih bahannya bagus banget ya, sangat halus dan ringan gitu loh ya, sangat bagus lah bajunya yang ini. Jadi saya ngarepin sih baju ini mirip dengan baju itu gitu secara kualitas bahan ya, semoga aja nggak beda gitu loh. Karena saya suka sama baju yang itu ya. Overall oke lah, saya bilang sih nggak gimana banget sih, cuman ya saya rasa desainnya lama-lama mungkin saya bisa suka banget gitu ya. Cuman ya overall oke. Sekarang kita akan menuju ke topik kita utama kita ya dalam kongko kali ini, yaitu Jadon Sancho versus Greenwood, ya kan. Ini benar-benar topik yang kontroversial ya di antara fans Manchester United, benar nggak? Kita tahu kenapa kontroversial ya, karena juga satu, harga Jadon kan tinggi ya, benar nggak, untuk seorang pemain muda ya kan, yang belum terbukti di Premier League, kok harganya semahal itu, benar nggak ya. Cuman ya kalau saya bilang kenapa bisa semahal itu ya, kita harus tahu lah ya kan. Jadon Sancho ini ya one of the best teenager footballer sekarang ini di dunia gitu loh ya.
Ibaratnya dia kalau Matthijs de Ligt itu untuk di di back ya, daerah back ya, kalau dia tuh untuk penyerang ya. Harganya segitu worth it nggak? Ya jujur aja sih kalau saya bilang sih sekarang ini worth it, tapi kita nggak bakal tahu kan performanya nanti gimana. Nah kalau kita ngomong gitu gimana gitu loh, kan udah ada Greenwood, performanya udah kelihatan gitu kan ya akhir-akhir ini. Cuman ada perbedaan mendalam sih kalau saya bilang antara Greenwood dengan Sancho ya. Kita ngomong dari posisinya dulu nih ya. Sancho itu apa sih posisinya ya kan? Kalau Sancho ini saya lihat lebih ke gelandang penyerang atau winger, dan juga winger gitu kan ya. Nah kalau Greenwood itu saya lihat lebih cocok ke arah striker yang bisa juga jadi gelandang penyerang gitu ya, bukan striker murni lah kayak Ibrahimovic gitu kan, atau siapa ya, kayak Inzaghi gitu atau siapa lah gitu ya, bukan striker murni dia gitu kan. Dia bisa jadi gelandang penyerang gitu loh, tapi dia tetap tugas utamanya sebagai striker kalau si Greenwood saya lihat ya kan. Kenapa dipakai si Ole jadi gelandang penyerang gitu kan ya. Kalau kita lihat formasi 4-2-3-1, tiganya ini sebenarnya fleksibel gitu kan ya. Ya tiga yang kiri kanan ini ya kan ada 4-2-3-1, satu kan striker, tiga itu kayak gelandang penyerang kan. Cuman tiga ini sangat fleksibel, dalam arti yang kiri dan kanan ini bisa maju sebagai penyerang kiri, penyerang kanan gitu, tergantung. Ya kita juga sering lihat kadang Martial sama Rashford itu suka interchange mereka ya kan, kadang Martial yang ke kiri, Rashford yang maju atau apa gitu kan, suka interchange ya kan. Nah jadi itu yang kita harus tahu gitu, perbedaan posisi mereka tuh sangat jauh ya, karena saya lihat posisi Greenwood itu naturally bukan gelandang penyerang ya kan, dia tuh lebih ke arah striker slash gelandang penyerang ya. Nah kalau Sancho karena dia winger slash gelandang penyerang ya kan, jelas bakal dinamismenya bakal beda sekali gitu loh, sangat beda sekali. Kenapa? Karena kita bisa lihat gitu, kalau Sancho itu apa sih yang dia bisa bawa, gini nih, apa pertanyaannya adalah gini, apa yang dia bisa bawa yang Greenwood nggak bisa bawa ya kan. Itu dari nomor satu yang kita perlu tahu ya kan ya. Setelah kita tahu posisinya berbeda, kita bisa jawab pertanyaan itu. Nomor satu ya kan, winger itu operasinya lebih lebar ya kan, lebih lebar. Dia nggak cuma nusuk ke tengah gitu kan, ke masuk kotak penalti tembak gitu, enggak ya. Itu yang biasanya Greenwood lakukan ya. Dia biasanya dapat bola dari Bisaka, dia coba masuk tuh, coba nusuk ke penalti tembak ya kan. Emang instingnya Greenwood tuh buat nembak ya kan, emang dia jago nembak, bener nggak, lebih bagus dari Martial bahkan statistiknya ya. Nah, di season ini ya Greenwood yang lakukan tuh biasanya gitu, dapat dari Bisaka, antara dia nembak kalau dia one two sama Bisaka, biar Bisaka bisa crossing atau segala macam ya. Kalau Sancho nanti, Sancho ini bisa dua-duanya nih ya. Dia dapat bola dari Bisaka atau dari Bruno atau dari siapa ya, dia bisa lebar ke kanan untuk crossing, atau dia bisa menusuk juga ya, dan nembak, atau juga dia passing, pass through atau apa gitu loh ya. Itu perbedaannya ya. Kalau Greenwood nggak pernah saya lihat tuh dapat bola, saya nggak pernah lihat dia coba ngelebar ke kanan atau apa gitu ya, untuk crossing gitu ya, biar ngejauh dulu gitu kan, ngejauh, narik defender gitu kan, narik defender terus dia crossing gitu atau apa untuk umpan atau passing gitu ya ke penalti. Dia nggak pernah tuh, jarang banget ngelakuin gitu. Yang saya lihat naluri dia adalah untuk ngegolin, naluri striker, naluri penyerang, ngegolin. Dia dapat bola, gocek dikit, cari celah, cari ruang dekat kotak penalti, tembak. Perbedaan jauh banget jadinya, jauh sekali ya. Kalau saya bilang itu benar-benar menambah pola nyerang kita sebagai tim, nggak monoton ya kan, nggak monoton. Kalau diperhatikan deh, coba deh nonton ulang lagi ya pertandingan Manchester United ya. Greenwood itu selalu tendensinya seperti itu, cenderungannya begitu. Dapat bola dia coba nyari nih, gua ada celah nih, ada celah nih, ya udah masuk kotak penalti, terus gocek dikit itu kan ya, nyari ruang, tembak. Greenwood selalu begitu, pasti
Kalau nggak ada celah, dia loper balik gitu ke Bisaka atau apa buat dia crossing gitu kan ya. Perbedaannya di situ. Kalau Sancho, dia pasti coba cari celah ke kanan, jadi ngejauh gitu kan ya, biar narik defendernya, gue biasa crossing atau apa gitu loh, ya kan, atau dia coba nusuk, ya itu perbedaannya antara penyerang ya, yang naluri penyerang sama naluri winger gitu loh, ya kan, atau naluri apa gelandang penyerang lah ya, bedanya di situ. Itu nomor satu ya. Yang nomor dua, kreativitas. Kreativitas itu berbeda sekali ya. Sekali lagi, kalau kayak Greenwood itu cuman fokusnya apa, gol, ngegol, 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 nembak gitu, nembak, ngegol, nembak, ngegol, karena dia naluri striker. Kalau Sancho itu dia punya kreativitas yang bisa ngerubah permainan gitu loh, ya kan, bisa ngebaca permainan, ngebaca di mana defender, di mana dia harus crossing, passing ke ini, pass through ke striker, ke Martial gitu, atau balik ke Bruno atau gimana gitu. Dia punya kreativitasnya, sesuatu yang Daniel James tidak punya sama sekali. Tidak punya sama sekali. Ya, Daniel James sorry kata nggak punya itu sama sekali. Dia cuma punya pace, cuma punya kecepatan doang dia. Tapi naluri nembak, naluri ini apa, naluri kreativitas tuh nol gitu loh mereka, dia tuh nggak bagus lah, nggak sampai nol lah, tapi nggak bagus ya. Itu nomor dua yang dia bisa bawa ya. Apa si Greenwood ada kreativitas nggak banyak, limited, kreativitas dia cuma satu, coba masuk ke kotak penalti tembak, ya kan, bikin ruang tembak. Emang naluri striker kita nggak bisa salahin dia gitu, kita nggak bisa ngarepin kasih bola ke Greenwood terus dia coba ngatur serangan gitu kan, nggak bisa, karena itu bukan expertise dia, ya. Nah itu yang kedua. Jadi yang pertama itu kan tadi kita dapat width ya, dalam penyerangan kita dapat width gitu, kita dapat bisa lebih lebar dalam menyerang. Yang kedua kreativitas, ya kan. Yang ketiga apa nih yang Sancho punya dan Greenwood nggak punya? Pengalaman. Ya, bedanya cuma berapa sih mereka umurnya 2 atau 3 tahun, tapi 2 atau 3 tahun itu bedanya jauh sekali gitu loh. Ya. Greenwood belum bermain secara kompetitif satu musim gitu ya, belum banget, dan saya yakin dia belum sanggup gitu, belum mampu lah. Mungkin fisik mampu lah ya atau apa ya, tapi secara mental ya, secara mental ya, itu fisik juga itu tuh belum terbangun gitu. Greenwood belum terbangun sama sekali. Kalau Sancho tuh udah ready, dia udah tempa gitu kan di Dortmund, main Champions League, main Bundesliga, ya kan, main apa lagi lah, cup lainnya lah yang lokal di itu kan di Jerman gitu loh. Dia udah teruji gitu loh. Dia udah melewati itu semua. Mentalitasnya udah terbentuk, fisiknya udah lebih terbentuk, pengalamannya jauh udah lebih ada daripada Greenwood, ya kan. Kalau argumennya apa? Ya Greenwood dipasang terus saja, ya kan, setiap minggu gitu kan, seminggu bukan setiap minggu lagi gitu kan, seminggu 2-3 kali main gitu kan, seminggu 2 kali main, pasang aja terus, ya kan. Mungkin bisa gitu kan. Cuma kita lihat nih beberapa nih kayak pemain-pemain muda yang bakal dapat pressure gede untuk perform ya, dengan tingkat tinggi ya, itu bisa gagal juga loh, bukannya enggak. Ya kayak Mathis de Ligt, ya kan, awal-awal jelek dia tuh, ya kan, mungkin sampai sekarang juga kurang bagus gitu kan di Juve, ya kan, nggak bersinar seperti di Ajax lah atau apa gitu kan. Kayak Joao Felix yang di Atletico Madrid tuh, pemain muda juga, ya kan, one of the hottest star, bener nggak?
Tapi hasilnya gimana? Awal doang bagus, lama-lama kecapean badannya, fisiknya kecapean kan. Fisik kecapean, jarang ngegol, jadinya lebih jarang ngegol kan, performanya turun, mentalnya kena. Mentalnya kena apa? Akhirnya nggak berkembang gitu loh. Akhirnya bukannya nggak berkembang juga, melempem gitu kan. Ya moga-moga ya musim selanjutnya mereka bisa naik lagi gitu kan. Cuman ya itu, mainin Greenwood setiap minggu bukan berarti dia bisa langsung matang gitu loh. Perlu proses. Karena dia masih muda ya kan, 18 tahun, mungkin 19 tahun ya tahun ini ya. Itu tuh perlu proses gitu loh, nggak perlu diburu-buru ya. Setiap minggu main oke gitu kan, cuman nggak harus setiap pertandingan dia main gitu, tim inti, jangan. Bahaya menurut saya kalau dia nggak ready segala macam, mentalitasnya nggak ready ya. Karena pasti ada saatnya lah, dia nggak mungkin main bagus terus kan setiap pertandingan ya. Kalau dia nggak main bagus nih, 3-4 pertandingan nggak main bagus, kena kritik, bisa down loh, bisa jatuh gitu loh. Jadi kalau saya bilang membangun Greenwood ini nggak perlu terburu-buru, dia masih muda ya kan. Tahun depan 19 atau tahun ini 19 ya, saya lupa ya, biar dia belajar permainannya gitu, adaptasi secara fisik sama mental ya. Kalau Sancho udah terbentuk ya, dari pengalaman dia udah terbentuk secara fisik, secara mental dia udah siap gitu loh ya. Mau diturunin setiap seminggu 2 kali atau apa, atau setiap pertandingan itu atau apa gimana, dia udah siap ya. Jadi itu yang perbedaan ketiga, pengalaman ya. Nah sekarang pertanyaan kita, Greenwood mau dikemanain, benar nggak? Greenwood ini mau dikemanain kalau ada Sancho? Jujur saya nggak tahu ya Oleh mikir apa ya, untuk maksudnya planning dia apa untuk Greenwood tuh, saya nggak tahu ya kan. Ya dia nggak pernah ngomong apa-apa, bener nggak? Sancho aja belum tentu jadi ya kan. Cuman seandainya jadi, Greenwood tuh mau dikemanain? Pertanyaannya, Greenwood itu talenta yang ya tahun 10 tahun sekali lah ada gitu loh kalau saya bilang ya. Kaki kiri dan kaki kanan dia tuh jadi dua-duanya ya. Ini banyak yang ngomong ya, banyak banget yang ngomong dia free kick pakai kaki kanan, free kick pakai kaki kiri bisa, penalti kiri pakai kaki kanan bisa ya. Walaupun dia kidal ya, nggak usah, dia tuh kaki kiri sebenarnya, tapi kaki kanannya jalan, ya. Jadi kalau kita bisa bilang dia tuh sebenarnya bisa aja di posisi Rashford, bisa aja di posisi Martial, bisa ya, di posisi siapa di kanan gitu kan, kayak di sana bisa. Cuma kita tahu nih selama dia youth ya nih ya, dia banyak dipakai sebagai forward gitu loh, sebagai striker, pakai nomor 9, yaitu posisinya Martial ya. Ini menarik nih ya kan, kalau menurut saya juga dia lebih cocok di sana gitu loh ya kan. Dia juga lumayan tinggi kan ya. Saya nggak tahu sih palanya bagus nggak ya, maksudnya bisa nyundul nggak ya. Cuma dia lumayan tinggi, 1,9 meter kalau nggak salah dia tinggi dia ya. Dia untuk 9 saya rasa cocok, kaki kiri kanan jalan, jadi diumpan dari kiri dari kanan, dia bisa ngambil, mau gimana ngambilnya dia bisa, nggak ada posisi yang aneh gitu. Aduh gue cuma bisa kanan nih, nggak ada, untuk dia nggak ada. Jadi nomor 9 itu sangat cocok untuk dia, sangat cocok ya. Itu tuh kalau saya bilang nih, kita tahu kan Odion Igalo itu kalau nggak salah abis Europa League dia balik ke Cina ya kan. Feeling saya nggak diperpanjang gitu ya kan, nggak diperpanjang feeling saya. Seandainya Jadon Sancho jadi ya, nggak bakal diperpanjang ya. Jadi Greenwood ini feeling saya buat cover si Martial sebagai nomor 9 atau sebagai cadangan si Sancho.
Jadi kesempatan bermainnya Greenwood itu bukan cuma pelapis Sancho. Feeling saya dia bakal jadi pelapis Sancho dan Martial. Karena Igalo nanti bakal goodbye gitu loh. Bakal goodbye feeling saya. Jadi waktu main dia juga bakal banyak. Banyak. Ya. Pelapis Rashford siapa? Paling James gitu kan. Karena James naturally itu kiri gitu kan. Atau James juga bisa gantiin Rashford atau gantiin Sancho nantinya gitu. Makanya opsinya banyak gitu sebenarnya. Ya. Jadi kalau dibilang takut, wah Greenwood ntar jadi cadangan nggak bisa berkembang. Kalau saya bilang sih itu salah. Itu salah. Dia nggak, talenta kayak Greenwood nggak mungkin nggak mau dipakai gitu loh, ya kan? Nggak mungkin nggak mau dikembangin oleh Manchester United. Ya kayak Rooney dulu kan, bener. Kayak Rashford. Nggak mungkin kita mau biarin dia melempem. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak pernah ya, Manchester United jarang banget kayak begitu. Oke lah beberapa talent bisa kemis gitu kayaknya. Cuman kalau kita yang udah udah di apa, talent yang udah kita sorot gitu kan ya, yang udah kita, oh iya nih, this guy is special, ya kan, ini orang ini talent special nih, pasti kita kembangin, pasti kita pakai, nggak mungkin kita lepas gitu, nggak mungkin kita biarin dia melempem ya. Jadi kalau saya bilang Sancho ini bisa dua tahun lagi atau satu ya, 1-2 tahun lagi tuh bisa gantiin Martial. Kalau saya bilang gantiin Martial ya. Martial tuh yang paling tua kan diantara Rashford, Greenwood segala macam kan. Martial kalau salah 25 tahun ini, 25 atau 26 tuh saya lupa gitu loh ya kan. Dia nih bisa gantiin Martial nih dalam 1-2 tahun ini, bisa banget ya. Jadi kalau saya bilang nggak perlu worry gitu loh ya kan. Sancho itu gimana, pasti ada rencananya Manchester United, nggak mungkin nggak ya. Ntar gimana nanti kalau apa nggak banyak main gitu kan, bakal melempem, nggak mungkin melempem, karena dia pasti banyak kesempatan bermain ya, buat gantiin Martial, buat gantiin Sancho ya, pasti banyak. Dia nggak bakalan cuma cover Sancho gitu, nggak mungkin ya. Saya yakin banget, feeling saya sih dia bakal digembleng jadi striker gantiin Martial. Feeling saya sih seperti itu ya. Jadi kita perlu Sancho nggak sih? Ya jelas perlu gitu loh ya kan. Alasan mendalam perbedaan itu tiga itu ya, tiga itu perbedaan antara itu, kita perlu banget Sancho ya kan. Kalau mau ada tambahan lagi nih alasannya kenapa kita perlu Sancho ya, walaupun ada Greenwood ya, Bisaka ini kan kita lihat defense bagus, cuman nyerang sedikit kurang lah ya, lebih kurang lah ya kan. Dengan adanya Sancho di kanan, pressure Bisaka untuk maju itu berkurang. Saya lihat nantinya bakal berkurang. Efektivitas kita nyerang dari kanan bakal jauh lebih tinggi, karena sebelumnya kita cuma ngandalin Daniel James ya. Waktu ini kan Daniel James 2 kali itu untuk meng-create chance gitu kan ya, atau Bisaka untuk meng-create chance. Akhirnya kita ada Sancho untuk meng-create chance di kanan. Kalau di kiri kita aman karena Luke Shaw masih bisa support Rashford, bagus tuh. Luke Shaw dengan Rashford sinerginya bagus ya. Rashford bisa nusuk ke ini, nusuk ke penalti, Luke Shaw bisa cover width-nya gitu ke kiri gitu untuk crossing atau passing ke kotak penalti ya. Kalau bisa kan ada kurang tuh untuk melakukan itu, walaupun akhir-akhir ini udah mendingan lah gitu ya, mungkin latihannya banyak, cuman itu pressure untuk maju ke kanan itu bakal berkurang dengan adanya Sancho, karena Sancho bisa cover daerah situ. Sancho bisa cover daerah situ ya. Itu alasan lagi tuh, banyak banget ya kalau mau bilang alasan. Dan alasan satu lagi yang paling penting nih ya, saya mau tambahin nih bonus nih alasannya kenapa kita perlu Sancho. Karena permainan kita tuh drop kalau tim inti kita diganti selalu. Artinya apa, maksud saya tuh gini, cadangan kita tuh nggak bagus, cadangan kita tuh nggak bagus ya. Maksud saya
mereka bukan pemain yang jelek lah, yang kayak James Pereira, Mata ya, Mata sih udah tua lah, nggak bisa yang diharapin. Lingard ya gitu, itu bukan pemain yang jelek lah ya kan, cuman mereka bukan pemain yang bisa membangun serangan, mereka bukan pemain yang bisa merubah gitu, merubah permainan ya, bukan game changer mereka itu, bukan game changer. Pasti kalau mereka masuk gantiin si, misalnya gantiin Bruno atau gantiin Rashford atau gantiin Greenwood, levelnya langsung drop ya, langsung drop. Dan Greenwood itu belum bisa main 90 menit terus gitu loh ya kan, nggak ada yang bisa lah main 90 menit terus ya kan, belum bisa. Kalau Greenwood, kalau nggak ada Sancho, Greenwood tuh bakal diganti siapa? James ya kan. Ya sorry kata, James akhirnya ya saya bilang dia tanya-tanya tuh nanti tuh di Manchester United gimana gitu loh ya kan. Ya itu dua bonus tambahan gitu loh, kenapa kita perlu Sancho ya. Jelas untuk bikin serangan kita di kanan jauh lebih bagus, jauh lebih bagus ya kan, karena kita benar-benar dapat winger gitu yang benar-benar bisa gitu kan ya, crossing atau passing gitu ya ke kotak penalti ya. Ya sorry kata Bisaka ya, maksudnya Bisaka udah lumayan lah akhir-akhir ini, cuman kita ada spesialisnya seperti itu ya. Dan juga kita perlu gitu loh backup pemain yang berkualitas. Dengan Sancho jadi masuk, misalnya masuk jadi pemain inti, Greenwood jadi cadangan kita. Bayangkan kita punya seorang Greenwood jadi cadangan gitu loh ya kan, super sub gitu nanti jadinya. Martial capean, Martial kurang perform, ganti Greenwood, tembak, sikat, gol gitu ya kan. Jadi kita sangat perlu Sancho gitu, jangan terlalu mikirin kemahalan. Kita Manchester United ya kan, kalau kita nggak beli Sancho misalnya, kita nggak jadi beli Sancho, ngandelin Greenwood ya kan, yang kematangannya masih harus dipupuk gitu kan ya. Apakah itu artinya kita nunggu 1 musim lagi, 2 musim lagi untuk bisa tantang si Ipul gitu atau Mancit ya kan dari tahta Premier League? Yang kita Manchester United setiap tahun kita harus mencoba menantang untuk dapetin gelar Premier League gitu. Sombong sih sombong kedengeran, tapi ya mau gimana, history kita seperti itu. History kita seperti itu. Ya tapi kan nggak perlu harga mahal-mahal. Mau beli siapa kalau nggak bukan Sancho? Ya kan. Ada pengamat bilang beli William aja yang gratisan. Aduh, William tuh udah gagal gitu kan di si biru benernya. Dia tuh udah gagal di situ. Ya kan, dia tuh mau digantiin gitu di klub lain ya kan, di klub yang ya kastanya di bawah kita lah kalau saya bisa bilang ini. Dia tuh produk gagal, buat apa kita beli William? Kalau saya sih nggak tertarik gitu, kalau saya nggak menarik gitu untuk beli dia. Mendingan saya beli Jack Grealish sekalian ya kan, mahal-mahal deh gitu kan ya kan. Tapi it's something gitu, we build on something, bukan pemain yang udah tua uzur gitu kan ya, udah mau selesai masanya kita beli karena murah gitu loh ya. Entah performanya turun ini gimana, resikonya tuh besar sekali kalau buat beli kayak Willian gitu kan. Atau siapa tuh yang gelandangnya Madrid, si James Rodriguez ya kalau salah ya, saya lupa deh, coba cek dulu. James Rodriguez kan ya apalagi kayak James Rodriguez tuh ya kan, umur udah 29 tahun, udah mau selesai, ngapain kita beli, kita Manchester United ngapain beli pemain-pemain yang udah mau selesai gitu kan masanya ya di klubnya mereka masing-masing gitu kan ya, cuman karena harga lebih murah jadi cuma dapat ampas gitu. Buat apa kita beli ampas ya kan, buat apa gitu loh ya.
Ini kalau beli ampas kayak Messi ya masih boleh kali ya, kalau Ronaldo bener kan, greatest of all time kan mereka. Tapi buat apa gitu beli pemain-pemain yang kayak William, James Rodriguez gitu kan ya. Kalau saya sih sama sekali nggak tertarik sih jujur aja. Kalau dulu mah masih mungkin masih oke ya kan, masih masa produktif mereka ya kan. Tapi ini masanya di klub lamanya mereka ya udah nggak mau dipakai lagi gitu loh. Ngapain kita beli? Nggak perlu lah kita kayak ini ya, kayak kayak tim 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 gurem gitu ya. Nggak perlu gitu saya bilang. Invest sama pemain yang lebih muda ya kan, tapi prospeknya sangat besar. Bukan cuma prospek sebesar juga, tapi dia game changer. Bruno masuk game changer ya, kita udah sampai peringkat 8, langsung di peringkat 3 ya kan. Tetap, walaupun saya bilang tetap itu hasil terburuk, saya salah satu hasil terburuk kita lah, bener nggak. Cuman ya itu merubah gitu loh. Jadon Sancho masuk, saya yakin nih kita bisa banget nih nantang si Ipul ya, bisa banget nantang si Ipul gitu, nantang Manchester City ya, bisa banget. Jadi gitu ya, kalau menurut saya jangan takut untuk beli pemain mahal gitu loh, karena kita beli pemain mahal ada alasannya ya. Jangan pengen cuman yang murah gratisan gitu atau apa gitu. Untuk apa kita ngebangun tim Manchester United ini dengan orang-orang yang udah mulai turun performanya gitu karena dia murah dan gratisan ya, ataupun juga dengan pemain-pemain yang apa ya nggak the best lah gitu loh, hanya karena dia lebih murah dan gratisan ya. Ingat, kita Manchester United, we are number one in England ya, kita number one ya, we are the best team in England gitu loh. Jadi jangan settle for second best untuk pemain. Oke, jadi itu sekian analisa saya ya. Kenapa kita tetap perlu Jadon Sancho walaupun ada Greenwood ya. Ini sih benar-benar topik yang kontroversial ya. Mungkin kalian setuju atau nggak setuju ya, saya sih open aja gitu loh, benar nggak. Karena opini tuh banyak gitu kan. Cuman ya pendapat saya sih gitu. Kenapa kita tetap perlu Jadon Sancho, itu semua saya udah analisa, saya sudah jabarkan. Semoga bermanfaat ya. Kalau suka jangan lupa di like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di Kongko selanjutnya ya. Oke, thank you for watching.